Halo, perkenalkan nama saya Asti Clara Ranulan, SPD. Saya mengajar di SD Impresuru, Kota Agats, Asmat, Papua. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan Pertama di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil berteaching saya. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian dari rencana perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Berikut ini adalah video pre-teaching saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anaknya Ibu Clara yang hebat-hebat? Sehat, Sehat, Bu. Sehat ya. Udah sarapan belum? Sudah sarapan belum? Udah, Bu. Udah, Bu, aku pakai telur, Bu. Wow, luar biasa anak-anaknya Ibu Clara yang pada manis-manis, pada ganteng-ganteng. Sudah siap ya pembelajaran hari ini anak-anakku? Sudah, Bu. Ya, luar biasa. Ayo duduk yang sopan, Nak. Duduk yang sopan. Saatnya Ibu akan absen dulu ya. Santika. Hadir, Bu. Hadir ya. Nia. Hadir, Ibu. Hadir ya, luar biasa. Fausan ada? Ada, Bu. Ada. Dimas mana Dimas? Oh, sakit perut, Bu. Tidak masuk. Oh ya, semoga Dimasnya lekas sembuh ya, biar bisa bergabung dengan kita dalam pembelajaran berikutnya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Doa untuk saat ini, Ibu bisa minta tolong anak Agustin, bisa bantu Ibu untuk berdoa. Baik, Ibu. Anak Agustin. Baik, Ya, Ibu. silakan ya nak ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nak Agustin, luar biasa, hebat. Ya anak-anak, pada hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional sebagai rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita. Nanti Ibu akan putarkan YouTube-nya, lalu anak-anak bisa mengikutinya bersama-sama. Ya, baik anak-anak, kita akan bernyanyi bersama-sama. Boleh sambil bertepuk tangan ya anak-anak. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Tepuk tangan dulu anak-anak semuanya. Luar biasa anak-anaknya Ibu Clara hari ini, luar biasa semangatnya. Nah anak-anak, Ibu mau tanya, siapa yang suka bernyanyi? Saya, Bu. Woi, luar biasa. Adakah yang suka bermain musik? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya? Ya, baik, nggak apa-apa. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 2 pada pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang penerapan sifat-sifat bunyi. Nah, anak-anak, apa sih kegiatan belajar kita hari ini?
Ya, sama-sama kita akan belajar di sini. Anak-anak akan mengidentifikasi terjadinya bunyi, lalu akan mengidentifikasi sifat-sifat bunyi, dan akan mendemonstrasikan terjadinya bunyi. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan pada video yang akan Ibu putarkan, lalu anak-anak simak baik-baik. Apa sih maksud dari video ini, anak-anak ya? Ya, anak-anak sudah menyimak videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apa yang anak-anak dengarkan? Bisa dengar tidak videonya itu? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, di situ terjadinya bunyi. Nah, anak-anak, dari mana asal bunyi itu ya? Dari mana asal bunyi itu? Ibu akan menjelaskan bahwa bunyi berasal dari benda-benda yang bergetar. Jadi getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Dan getaran tersebut akan menimbulkan gelombang bunyi di udara. Jadi anak-anak, bukan hanya alat musik ya yang bisa mengeluarkan bunyi, tetapi benda-benda di sekitar kita juga bisa mengeluarkan bunyi. Nah, coba anak-anak perhatikan pada gambar-gambar ini ya. Ini adalah contoh-contoh dari sumber-sumber bunyi. Coba bisa sebutkan ada alat musik apa saja yang bisa anak-anak lihat? Ada piano, Bu. Ada piano, luar biasa. Ada apa lagi? Keyboard, Bu. Ada keyboard. Ada apa lagi, pukul-pukul, Ibu Guru. Nah, itu namanya drum ya. Ada gitar melodi. Ya, ini semuanya Ada adalah saksofon, Bu. Iya, benar sekali anak Santika, luar biasa. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh dari sumber apa? Sumber bunyi. Sumber bunyi. Benar sekali anak-anaknya Ibu Guru yang hebat, luar biasa ya. Nah, anak-anak, mengapa bunyi bisa merambat sampai ke telinga kita? Ada yang tahu nggak? Karena ada udara, Bu. Karena ada udara. Ada apa lagi? Ada yang Gerakannya, Bu. Ya, sudah bagus ya jawaban anak-anak semuanya. Nah, mengapa bunyi bisa merambat sampai ke telinga kita? Karena apa? Karena bunyi memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sifat-sifat bunyi. Ada berbagai macam sifat bunyi ya, nah. Cuman pada pembelajaran hari ini kita akan belajar hanya 2 sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat pada media zat padat, zat cair, dan juga udara. Namun anak-anak perlu ketahui bahwa bunyi itu tidak dapat merambat dalam ruang udara, dalam ruang hampa udara ya. Mengapa? Karena hal ini disebabkan bunyi termasuk gelombang longitudinal yang membutuhkan medium untuk merambat. Nah, kemudian sifat yang kedua adalah bunyi dapat diserap dan juga dapat dipantun. Ya, benar sekali anak-anak. Nah, coba anak-anak perhatikan pada gambar yang Ibu tampilkan ya. Ada perambatan bunyi. Tadi tahu tidak perambatan bunyi melalui apa saja, anak-anak? Benda padat, Bu. Ya, melalui benda padat. Melalui apa lagi? Benda cair. Ya, dan juga Melalui udara. Gelombang, Bu. Karena ada Nah, gelombang. coba Bu. perhatikan pada gambar yang nomor 1, bunyi merambat melalui benda padat. Nah, di situ ada 2 kaleng yang dibuat disambungkan dengan benang. Jadi ketika sambil teleponan gitu bisa mendengarkan suara. Jadi berarti bunyi itu bisa merambat lewat benda padat. Sama halnya juga pada gambar nomor 2, bunyi bisa merambat lewat benda cair. Nah, coba lihat pada gambar ketiga. Siapa yang kalau malam pas pada saat petir gitu takut? Saya, Bu Guru. Ya, kadang kalau petir, kalau bunyi guntur, gluduk, kadang kita ketakutan. Nah, itu merupakan contoh bahwa bunyi itu bisa merambat melalui udara. Bukan hanya ini ya anak-anak, tapi kalau misalnya anak-anak dengar bunyi pesawat, pada saat pesawat terbang, kita akan mendengarkan bunyi pesawatnya pada saat mau mendarat gitu. Berarti bunyi itu bisa merambat melalui udara.
Udara, luar biasa. Nah, anak-anak, kita lanjut ke materi yang berikut. Namun sebelum Ibu lanjut, untuk materi yang tadi udah paham belum, Nak? Sudah, Bu. Ibu. Sudah Ibu. Nah, luar biasa. Ada yang mau menanggapi? Tidak, Bu Guru. Belum ya. Baik, Nak, kita masuk pada materi yang berikut tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, pemantulan bunyi itu, bunyi dapat memantul jika perambatannya dihalangi oleh benda atau permukaan yang keras. Seperti ada kayu, ada kaca, dinding, ataupun besi. Coba kalau anak-anak mau mencobanya, bisa tempelkan telinganya di dekat dindingnya atau di atas meja, lalu ditepuk. Pasti kita bisa mendengarkan bunyi. Lalu yang kedua, penyerapan bunyi. Bunyi juga bisa diserap ya. Jadi ada contoh-contoh benda yang dapat menyerap bunyi. Contohnya seperti ada karpet, ada kain, ada busa, dan juga ada wol. Jadi benda-benda ini disebut sebagai benda yang dapat meredam bunyi. Sampai sini paham anak-anak? Jelas Paham, Ibu. Jelas Bu. Ya, baik. Nah, anak-anak, di sini kita akan membagi kelompok. Jadi, Ibu sudah membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nanti setiap kelompok akan mengerjakan tugas kelompok sesuai dengan petunjuk dan langkah-langkah kerja yang sudah Ibu tuliskan. Ya, jadi anak-anak bisa membentuk kelompok. Ibu bagi 3 kelompok. Kelompok 1 Bapak anak Istiqno ya, kelompok 1 ya. Lalu kelompok 2 anak dari anak-anak, kelompok ketiga anak Fausan. Jadi dari 3 kelompok ini kalian akan mempresentasikan hasil percobaan anak-anak dengan tujuan dan langkah-langkah yang sudah Ibu tuliskan. Di sini jelas ya anak-anak ya? Jelas Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ibu akan kasih waktu 15 menit. Ketika sudah melakukan percobaan ini, anak-anak bisa tuliskan di lembar LKPD-nya, lalu nanti akan satu persatu mempresentasikan hasil eksperimen atau hasil percobaan anak-anak. Paham ya, Nak ya? Paham Bu. Paham, Bu. Ya, Bu Luar Guru. biasa anak-anak Ibu. Ya, anak-anak sudah selesai atau belum? Sudah Bu. Sudah, Ibu. Selesai, Bu. Sudah ya. Oke. Ibu mulai dari kelompok 1 ya. Tadi kelompok 1 siapa? Istiqno Bu. Siapa? Istiqno Bu. Istiqno ya. Istiqno bisa mempresentasikan hasil percobaan Istiqno. Disilakan. Ya, terima kasih Bu. Ini hasil Ya, kelompok tepuk saya. tangan dulu untuk Istiqno. Luar biasa presentasinya hari ini. Luar biasa anak-anaknya Ibu Clara. Oke, kelompok 2 siapa ya? Kelompok 2. Ana, Bu. Iya, Bu Guru. Ya, Ana silakan bersama temannya boleh maju ke depan lalu presentasikan hasil percobaannya. Silakan, Nak. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, tepuk tangan lagi untuk Ana, luar biasa penyampaiannya. Sudah sangat mengerti ya, anak ya. Lalu kelompok ketiga Fausan, mana Fausan ya? Silakan Bu. Fausan. Baik, Bu. Ya, tepuk tangan dulu untuk Fausan. Luar biasa Fausan. Ya, baik anak-anak. Dari hasil presentasi yang sudah anak-anak berikan, luar biasa semua jawaban-jawaban anak-anak semua. Berarti hari ini anak-anak sudah sangat paham. Sudah paham atau belum ini anak-anak? Sudah Bu. Sudah, Bu. Luar biasa anak-anaknya Ibu Clara. Luar biasa. Nah, anak-anak, pada hari ini, anak-anak sudah berhasil belajar apa ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Tentang apa hari ini kita belajar, Nak? Bunyi, Bu Guru. Bunyi, ya. Sifat-sifat, Bu. Sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi. Oke, coba masih ada yang ingat kah? Sifat-sifat bunyi apa saja, Nak? Bisa merambat ya, Bu Guru. Bisa merambat, luar biasa. Apalagi, Nak? Bisa dipantulkan, Bu. Bisa dipantulkan, bisa diserap, ya.
kemudian bunyi itu bisa merambat melalui Benda apa? cair dan Benda padat. cair, benda padat, dan juga benda gas. Luar biasa anak-anaknya Ibu Clara. Berarti hari ini anak-anak sudah sangat luar biasa, sudah sangat paham tentang materi kita pada hari ini tentang apa? Sifat-sifat bunyi. Ya, anak-anak, untuk membangkitkan semangat kita pada hari ini, kita ayo tepuk semangat sama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa anak-anaknya Ibu Clara hari ini sudah sangat luar biasa ya, senangnya Ibu melihat perkembangan anak-anak di sini. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta anak Nia boleh memimpin kita dalam berdoa. Anak Nia, tolong bantu Ibu berdoa. Baik, Bu. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita akhiri dengan membaca doa. Membaca doa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, akhirnya terima kasih banyak karena pada hari ini anak-anak sudah mengikuti pembelajaran bersama dengan Ibu. Semoga materi yang sudah kita dengarkan bersama, kita pelajari dapat semakin kita ingat sampai ke depannya. Bisa ya anak-anak ya? Bisa, Ibu. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya.